kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mano Arfa. Senang saya bisa melayani Bapak Ibu. Dan saya berharap tayangan sahabat Galilea ini menjadi kebutuhan saudara ya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, ya, memberikan solusi untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Dan saudara, saya minta juga bantuan saudara untuk men-share channel Galilea Network ini, link ini kepada teman-teman yang lain. Dan saudara juga yang belum men-subscribe, jangan lupa ya, subscribe, comment, like, and share. Haleluya. Jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya saudara ya. Itu bantuan saudara untuk saya. Baik. Saudara, kita siapkan pembacaan firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal 16 pada ayat 23 sampai dengan 31. Saudara, sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Dan saat ini sebelum kami masuki tanggung jawab kami, dunia kerja kami mau datang kepada Tuhan, sebab Engkau sumber segala berkat, sumber kehidupan kami. Dan karena itu firman Tuhan yang akan kami baca, kiranya ini akan memberi kami kekuatan, memberi kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berkati, dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di Hakim-Hakim pasal 16 ini bicara tentang Simson. Terlalu panjang untuk saya bacakan dari 23 sampai 31. Saya baca saja ayat 30. Dikatakan begini ayat 30 saudara. Ayat 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi dia membunuh orang ya saudara, pada waktu matinya itu jauh lebih banyak daripada dia bunuh waktu dia masih hidup. Haleluya. Ini firman Tuhan, kalau kita salah mengerti ya sudah jadi sesat kita. Nah saudara, kita tahu bersama bahwa karena kecerobohannya sendiri, Simson harus menanggung akibatnya. Simson kehilangan kekuatan, dibelenggu, dipenjara, dicungkil matanya, dan menjadi tontonan bangsa kafir. Saudara, ia dipermalukan di depan banyak orang. Mereka berkata begini saudara, di ayat 23 ya kan? Di ayat 23 di pasal 16 ini ya, mereka berkata begini saudara. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka begini, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Wow saudara, Allah mereka telah menyerahkan Simson ke tangan mereka, ya kan? Simson musuh kita itu telah Allah mereka, yaitu Dagon namanya ya, Dagon, ya. Nah saudara, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Simson merupakan salah satu pahlawan iman yang besar. Dan kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-15, kita mundur pada ayatnya yang ke-20 ya. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan begini saudara.
Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Jadi saudaraku yang kekasih, Simson merupakan salah satu pahlawan iman yang besar dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Namun saudara, Simson tidak konsisten mengerjakan panggilan Tuhan. Malah berkompromi dengan dosa. Tidak lagi hidup menurut pimpinan roh Tuhan, tapi menuruti apa? Keinginan dagingnya. Nah saudara, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sana menyebutkan bahwa yang termasuk perbuatan daging antara lain percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, Simson yang telah dipanggil sebagai nazir. Ya, nazir itu seorang yang dipisahkan, disucikan, dikhususkan untuk tujuan mulia. Ya kan? Sebagai nazir bagi Tuhan, justru apa yang terjadi? Dia jatuh ke dalam dosa yang demikian hebat. Ya kan? Saudara, firman Tuhan menegaskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu saudara bisa baca di Galatia pasal 5 ayat 24. Dan akibatnya, ya saudara lihat, akibat menuruti kedagingannya, akhirnya Simson ya mengabaikan perjanjiannya dengan Tuhan dan dia melangkah keluar dari panggilan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Ia menyalahgunakan kekuatan dan kelebihan fisik yang diberikan Tuhan untuk apa? Memuaskan hawa nafsunya. Saudara, menjelang akhir hidupnya, Simson menyadari kesalahannya dan dia berseru kepada Tuhan. Di Hakim-Hakim 16 ayat 28 dia katakan begini. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Tetapi saudaraku yang kekasih, hidup Simson ini kalau kita lihat ya, sangat memprihatinkan, berakhir dengan tragis. Ya kan? Walaupun dia berseru kepada Tuhan, tetapi semuanya sudah terlambat. Walau demikian, kalau kita baca di di ayatnya yang ke-30 ini, ya kan? Di ayat yang ke-30 ya, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Saudara, dikatakan di kalimat yang terakhir, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, ini peringatan bagi kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara jangan pikir hamba Tuhan itu cuma orang yang melayani Tuhan. Saudara juga hamba Tuhan. Hanya ada dua hamba di dalam dunia ini. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Hamba Tuhan atau hamba uang. Nah, saudara pilih yang mana? Saudara, mari kita belajar dari seorang Simson. Kalau kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, inilah
adalah anugerah tak ternilai. Kalau saudara disapa sahabat Kristus, karena Yesus menyatakan kita sahabatnya ya. Dan kita disebut sebagai hamba Tuhan, karena hanya ada dua hamba ya, hamba uang dan hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau hamba hantu. Kalau kita disebut sebagai hamba Tuhan, nah saudara mari kita merespon dengan apa? Melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan ini adalah anugerah yang tak ternilai. Bagaimana melayani Tuhan Pak Pendeta? Apa jadi pendeta? Enggak juga. Semua pekerjaan yang saudara memuliakan Tuhan, saudara punya semangat sebagai seorang yang menyelesaikan amanat agung, saudara lakukan, mungkin itu hanya bentuk doa, mungkin itu hanya untuk kata-kata yang memberikan motivasi, membuat orang terberkati, membuat orang yang mendengar menjadi kuat, bersemangat lagi, tetap semangat mengikuti Tuhan, saudara. Saudara mensponsor pekerjaan Tuhan, memberi donasi. Saudara, itu adalah anugerah yang tak ternilai. Karena itu jangan pernah sia-siakan. Amin. Jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Entah engkau sebagai pembicara, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai apapun, jangan pernah sia-siakan. Mari kita semua yang disebut sebagai hamba Tuhan ya, hamba Tuhan itu semua orang yang percaya kepada Tuhan ya. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk selalu memimpin hidup kita supaya kita dapat mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik. Tugas-tugas pelayanan kita sampai garis akhir hidup kita. Amin. Sehingga waktu kita meninggal, orang memberi ucapan, engkau telah memenangkan pertandingan. Nah, saudara ya, mari kita belajar dari seorang Simson yang kemudian menyia-nyiakan apa ya, anugerah Tuhan itu. Iya kan? Dia kompromi dengan dosa. Apa yang Tuhan berikan kepadanya itu menjadikan apa ya? Dia hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Kita tahu ya kisah ini. Akhirnya dia dipermalukan. Walaupun kemudian tadi kita baca dia berseru kepada Tuhan, tetapi ya semuanya sudah terlambat, ya kan? Kalau engkau dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu berhubungan dengan amanat agung, engkau dipercayakan sebagai apapun, dokter kah, sebagai PNS atau ASN hari ini disebut ya. Engkau dipercayakan sebagai direktur kah, sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, sebagai pengacara, sebagai hakim, sebagai jaksa, polisi, TNI, termasuk engkau diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai asisten rumah tangga. Mari kerjakan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang engkau kerjakan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Pasti Tuhan berikan engkau talenta, kemampuan. Amin. Tuhan akan selalu mengupgrade kemampuanmu. Dan firman Tuhan kan sudah bilang, kalau engkau setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Kalau untuk perkara kecil saja engkau tidak setia, bagaimana perkara yang besar engkau dipercayakan? Nah saudara, mari kita akan tetap hidup di dalam anugerah Tuhan sampai di garis terakhir kehidupan kita. Memuliakan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah, Aba kami, Bapa kami yang maha baik, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami belajar dari seorang Simson yang kemudian tidak konsisten hidup di dalam panggilan Tuhan. Dia kompromi dengan dosa, akhirnya dia kehilangan kekuatan, dia dibelenggu, dipenjara, dicungkil matanya, dan menjadi tontonan bangsa kafir. Dia dipermalukan di depan banyak orang. Roh Kudus kiranya terus membela kami dan kami tidak dipermalukan, dan kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Berkati seluruh sahabat Galilea yang setia di channel Galilea Network ini. Berkati kehidupan mereka, finansial, rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kalau mereka sakit, sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat, diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada